Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Batiar, mahasiswa semester 5 STIE Budi Pertiwi Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video presentasi kaitan tentang teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif dalam rangka pemenuhan tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional tahun 2025. Yuk kita simak pembahasannya. Konsep dasar teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mana suatu negara memiliki keunggulan absolut bila suatu negara tersebut mampu memproduksi suatu barang atau komoditas dengan sangat efisien. Dengan sangat efisien ini maksudnya suatu negara bisa memproduksi suatu barang dengan mengeluarkan biaya produksi yang cukup rendah dan hasilnya begitu besar. Contohnya, Indonesia memiliki keunggulan absolut memproduksi kopi lebih banyak daripada Jepang. Sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut, yaitu Jepang dapat memproduksi mesin otomotif baik itu motor maupun mobil dengan biaya yang sangat rendah, tetapi hasil produksinya itu banyak, sehingga bisa terjadi perdagangan internasional. Indonesia bisa mengekspor kopi, sedangkan Jepang bisa mengekspor barang-barang otomotif. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817, yang mana pada intinya teori keunggulan komparatif ini negara memproduksi barang dengan biaya efisiensi paling rendah. Contoh, kita bandingkan dua komoditi dari kedua negara. Contohnya, Indonesia bisa memproduksi tekstil dengan biaya yang minim dan hasilnya besar. Sedangkan Jepang juga bisa memproduksi tekstil, tetapi waktu yang diperlukan itu sangat panjang dan biaya yang dikeluarkan itu sangat besar. Sedangkan Indonesia untuk selanjutnya bisa memproduksi kendaraan otomotif, tetapi Indonesia memerlukan waktu yang jauh sangat lama dan biaya yang begitu besar untuk memproduksi satu buah kendaraan otomotif. Sedangkan Jepang mampu memproduksi kendaraan otomotif dengan biaya yang cukup minim dan hasil yang cukup besar. Sehingga jikalau kita bandingkan, Indonesia mampu memproduksi atau mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan memproduksi tekstil. Sedangkan Jepang memiliki keunggulan komparatif, yaitu kendaraan otomotif. Nah, di sini Indonesia memiliki keunggulan komparatif terhadap produk tekstil karena waktu dan biaya yang dikeluarkan itu sangat minim. Sedangkan Jepang juga memiliki keunggulan komparatif terhadap produksi mobil. Contohnya, untuk biaya tekstil di Indonesia itu cukup 1 juta, tetapi kalau misalkan untuk di Jepang itu bisa sampai 2 juta. Sedangkan biaya untuk memproduksi satu buah kendaraan otomotif di Indonesia itu memerlukan 5 juta. Sedangkan di Jepang itu hanya mengeluarkan biaya cuma 3 juta. Nah, di sini kedua negara memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Indonesia unggul dengan produk tekstilnya
dan Jepang unggul dengan kendaraan otomotifnya. Kedua penjelasan tadi saya dapat sumbernya dari Krugman dan Obspel pada tahun 2022. Perbedaan teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Dari segi hasil, teori keunggulan absolut itu negara wajib unggul satu komoditas atau barang dan jasa sehingga memiliki keunggulan absolut. Sedangkan di teori keunggulan komparatif, teori keunggulan komparatif itu menekankan biaya peluang terendah. Jadi negara manapun boleh dan bisa dan memungkinkan untuk memiliki teori keunggulan komparatif. Berbeda dengan teori keunggulan absolut bahwasanya negara itu harus unggul satu komoditas. Dalam teori ini dari segi dasarnya yaitu teori keunggulan absolut itu dalam dasarnya itu wajib memiliki efisiensi produksi, sedangkan teori keunggulan komparatif itu ditekankan pada biaya peluang terendah dari setiap negara yang melakukan perdagangan internasional. Contoh penerapan nyatanya seperti tadi diterangkan di komoditas yang lain bahwasanya Indonesia memiliki keunggulan absolut seperti komoditas sawit yang berbentuk CPO yang mana Indonesia melakukan ekspor ke Korea Selatan. Sedangkan untuk teori komparatifnya sebagaimana tadi dijelaskan di slide yang sebelumnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif terkait produk tekstil karena biaya produksi dan hasil yang dihasilkan begitu besar sehingga Indonesia mampu mengekspor tekstil ke Jepang. Dan sedangkan Jepang memiliki keunggulan komparatif berupa mesin-mesin dan teknologi kaitan otomotif sehingga Jepang bisa mengekspor barang-barang otomotif dan mesin-mesin produksinya ke negara Indonesia untuk sebagai teori keunggulan komparatif di bidang otomotif. Kedua paparan tersebut kami peroleh dari WTO pada tahun 2024 dan World Bank pada tahun 2023. Analisis teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Di zaman yang serba digitalisasi sekarang, selain sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah, juga harus didukung dengan adanya teknologi. Karena dengan teknologi, mesin-mesin produksi itu dapat di-upgrade sehingga dapat dan mampu menghasilkan produk yang sangat efisien dan hasilnya besar. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, maka setiap negara ini semakin dinamis dan dapat menghasilkan hasil yang kompetitif di dunia internasional. Karena dengan teknologi semuanya dapat dipermudah dan hasilnya pun dapat dicapai dengan besar dengan adanya teknologi. Untuk kesimpulannya bahwasanya teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif ini masih relevan di zaman yang serba digitalisasi sekarang, karena menurut saya dengan adanya teknologi, dengan adanya sumber daya manusia mendorong suatu negara untuk dapat memproduksi barang dan jasanya sehingga memiliki keunggulan absolut dan memiliki keunggulan komparatif dengan berbagai macam barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga dituntut untuk negara untuk meningkatkan
produktivitas negara guna untuk menambah devisa dan memperkuat perekonomian dalam negeri serta menumbuhkan perekonomian di suatu negara tersebut. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.